Yo, halo guys, balik lagi bersamaku di konten horor ya. Kita nggak sama si Feby karena aku mau memperbesar atau mau menekuni konten horor khusus aku guys ya. Jadi aku akan menceritakan kisah-kisah horor buat kalian pencinta cerita serem. Ya apa sih bahasa Ican. Nah, kalau untuk sama Feby itu bakalan konten meme, ketawa, candaan gitu lah guys ya. Jadi untuk konten horor ini kita bakalan menceritakan kisah nyata ataupun kisah serem dari cerita subscriber. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe dan follow Instagram Alingga Tira Putra. Oke, kita kedatangan dari Saka. Jadi dia mau cerita pengalaman terburuknya seumur hidup. Wow, set dah. Asa sih. Oke, jadi ada seorang pelajar guys ya bernama Saka. Baru aja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggir kota. Rumah ini tuh sangat besar guys ya. Namun ada satu hal yang mengganggu guys ya. Yaitu langit-langit di kamar memiliki sebuah pintu akses kecil kayak ventilasi gitu atau lubang plafon gitu ya, yang tidak bisa dikunci rapat guys. Jadi kalau kalian misalkan ada plafon-plafon yang bolong gitu kan, itu kayak ngerasa kita lagi diawasin gitu loh. Nggak banyak pikir si Saka ini langsung menyewa kontrakan tersebut. Karena kontrakan ini tuh guys ya deket dengan kuliahnya. Ya, malam pertama itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang janggal, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada yang bikin dia takut. Ya berjalan seperti biasa gitu, walaupun hatinya itu kayak ngerasa nggak nyaman karena plafon itu sedikit terbuka. Malam kedua, nah ini si Saka mulai merasa terusik guys ya. Saka itu tiba-tiba pada jam 1 dini hari itu terbangun karena suara srek dari atas plafon. Kayak suara seretan seseorang gitulah ya, ataupun hewan yang lagi diseret kawannya. Suaranya itu berat banget ya, seolah-olah itu suatu yang besar sedang menyeret tubuhnya di atas kayu. Saka berpikir itu mungkin hanya musang, lalu melemparkan bantal ke arah plafon karena dia kesel nih ya. Apa sih itu? Lalu suara itu berhenti seketika guys. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara ketukan pelan dari balik pintu di plafon itu. Tok, tok, tok. Nah, kalau yang ini udah bukan pasti musang guys ya. Lalu Saka kayak merinding aja gitu ya. Kan nggak mungkin gitu musang gila mana yang mengetuk pintu. Kayak tai memang musang nih. Lalu si Saka ini menarik selimutnya hingga menutupi telinganya. Dan ya sudah, aku anggap ya itu kayak hewan atau tikus yang lagi iseng. Keesokan harinya si Saka ini ya biasa kuliah, menjalani aktivitas seperti biasanya. Ketika malam hari atau lebih tepatnya malam ketiga guys. Keempat atau ketiga tadi ya? Ya, malam selanjutnya itu si Saka ini merasa lebih aneh lagi. Saka mulai mendengar suara-suara yang sangat dia kenali. Suatu malam ia mendengar suara ibu memanggil di ruang tamu. Saka keluar sebentar. Nah, ibu bawakan makanan. Padahal dia ini lagi ngontrak. Sorry guys, aku sambil makan. Lapar banget aku serius. Si Saka ini dia mematung di tempat tidurnya. Suara itu terus memanggil. Namun nada suaranya itu perlahan berubah. Semakin lama semakin datar. Tanpa emosi. Dan akhirnya berubah menjadi suara geraman yang tidak manusiawi. Seperti Saka, 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 Saka babi. Karena Saka ini sudah nggak nyaman karena itu bukan ibunya. Jadi Saka ini mengabaikan lah. Apa sih? So asik banget tuh anjing. Lalu nggak lama kemudian terdengar suara langkah kaki cepat yang berlari di atas plafon. Tepat di atas posisi kepala Saka saat berbaring. Lalu si Saka ini memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi yang diarahkan ke plafon sebelumnya waktu dia tidur. Dia itu ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di atas sana. Pada jam 2 dini hari guys ya, atau jam 2 pagi, itu dia itu tidur itu sambil gelisah si Saka ini. Nggak lama dia terbangun karena merasa kamar itu sangat dingin banget. Lalu si Saka melihat ke arah plafon. Pintu akses itu kini terbuka lebar. Dan tangga kayu kecil miliknya yang biasanya di gudang kini sudah bersandar tepat di bawah lubang plafon itu. Seolah-olah kayak ada orang yang sengaja mau naik ke plafon sehingga plafon itu terbuka dengan lebar. Padahal Saka ini nggak ada naruh tangga sama sekali di situ. Lalu si Saka gemeteran hebat dong. Ia segera mengambil ponselnya dan memeriksa hasil rekaman kamera live-nya itu. Nggak jauh dari apartemen itu ada kayak warung gitu ya. Mencari warkop-warkop terdekat untuk melihat CCTV-nya.
Dan alangkah terkejutnya, di layar ponsel itu dia melihat dirinya sendiri sedang tidur 1 jam yang lalu. Kemudian dari lubang plafon itu muncul sebuah kepala. Kepalanya itu tidak memiliki rambut, kulitnya berwarna abu-abu pucat, dan tampak sangat tipis hingga pembuluh darahnya itu terlihat jelas. Lalu makhluk ini tuh turun dari plafon guys, dengan gerakan yang sangat lentur seperti laba-laba. Ia tidak langsung menyerang Saka. Makhluk itu berdiri di samping tempat tidur Saka, membungkuk sangat rendah hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Saka yang sedang tidur. Pada saat di warung itu, dia nggak ada orang guys, cuman penjaganya sama dia. Lalu Saka itu ngomong dalam hati, wah ini gila. Ini pengalaman hidup yang bener-bener gila. Sampai sekarang si Saka ini ceritanya trauma berat guys. Pada saat itu memang dia itu ngerasa guys ya, kalau pada saat dia tidur itu ada hembusan nafas yang bener-bener dingin banget di atas jidatnya. Setelah dia melihat CCTV yang begitu mengerikannya, dia akhirnya memutuskan untuk di jam itu juga dia balik untuk berkemas-kemas. Karena nggak ada orang yang mau diajak, ya mau nggak mau dia memberanikan diri pada saat jam 3 pagi atau dini hari. Itu memberanikan diri untuk mengambil semua barangnya agar dia sudah, aku nggak mau tinggal di sini lagi, aku nggak mau ngontrak di sini lagi. Ini bener-bener aneh. Dia datang nih ya, buka pintunya, dan ya udah dia berkemas-kemas aja gitu. Walaupun dalam hatinya sendiri dia juga takut guys ya, karena rekaman itu bener-bener rekaman real. Beberapa baju diambil, beberapa barang disimpunin, dan semua siap untuk pergi. Tapi guys, ada yang janggal. Sebelum dia mengemas atau keluar dari pintu kamarnya, ketika Saka melihat di lorong kecil guys, di lorong sempit, bener aja guys, persis wujudnya seperti Saka guys. Namun matanya terlalu besar guys ya, dan mulutnya memiliki terlalu banyak gigi. Sontak dong Saka ini teriak sejadi-jadinya karena dia takut akan keselamatannya dia. Kata Saka, dia tuh makhluk ini tuh mengangkat sebuah gunting besar yang diambil dari meja kerja Saka. Dalam kondisi seperti ini, dia bener-bener nggak kuat guys, seolah-olah itu nyawanya sudah diambang batas. Akhirnya si Saka ini tanpa sadar dia pingsan guys ya. Keesokan harinya Saka keluar dari rumah itu, lalu dia merasa tersenyum, merasa terbebas, seolah-olah dia keluar dari penjara yang bener-bener isinya anomali semua. Begitu keluar dari apartemen, dia pulang dan dia meninggalkan semua kuliahnya guys, dengan trauma yang dia alamin. Akhirnya dia ketemulah ke orang tuanya. Dia nggak enggan untuk menceritakan apa yang terjadi di apartemen tersebut. Dan setelah di rumahnya mamanya guys ya, dia cek satu persatu barang, bawaan, apakah ada yang tertinggal. Bener aja guys, ada foto Saka dan ibunya itu hilang dari dompetnya. Dompetnya ada, tapi bentar. Padahal kalau kalian tahu, menyimpan foto dalam dompet itu nggak bisa dicopot, bahkan dicopot pun dengan sengaja itu agak sulit guys. Dari situ si Saka mulai nggak tenang. Ternyata dia punya satu kepikiran yang benar-benar mengganjal di otaknya guys, yaitu foto. Foto itu di mana? Foto itu diapain? Foto itu dibuat apa sama makhluk si ini guys? Oke guys, jadi ini adalah cerita dari subscriber yaitu si Saka. Thank you banget buat Saka udah ngirim cerita-cerita horor yang seru dan menarik. Menurutku sih nggak seru sih, itu kayak tai itu pengalaman. Kalau bisa jangan aku lah yang ngalamin kayak gitu ya. Dan kalau kalian mau punya cerita-cerita seru lainnya guys, jangan lupa kirim ke, kalian bisa cek dah di description bawah itu ada emailku, kalian kirim untuk next kontennya guys. Aduh, aku ngomong apa sih? Ini juga ngapain ngonten sambil makan tuh, nggak niat anjir. Mana guys, lapar guys. Oke, sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.